Oke, sekarang kalau kita lihat ya, setelah kita merapikan codingan, ini sebenarnya masih belum istilahnya masih belum rapi lah di sini ya. Itu karena kita masih belum memanggil OSF submit ini apa nanti ini ya. Oke, kita masih belum memanggil istilahnya stylenya gitu. Makanya di sini kita akan lakukan dengan cara link titik dua CSS. Nah, pilih yang ini. Nah, href-nya ini menuju kemana? Ke disk, ke CSS, dan CSS yang tadi kita bikin gitu. Oke, kalau udah seperti ini, udah bisa gitu. Lalu, selanjutnya adalah kita akan membuat tabel gitu, tabel baru. Kebetulan saya udah punya ya, jadi kakaknya tinggal ngeset aja. Jadi untuk kolomnya ya, punya saya ini namanya employee submit ya. Dan untuk kolom-kolomnya itu ada ini, ada ID, ada gen, ada rute bus. Saya ini aja kali ya, desainnya. Oke, oke ada ini ya. Ada ID, ada gen, ada rute bus, ada titik jemput, ada size baju dan size jaket. Oh ya, jangan lupa untuk ID-nya ini bisa di istilahnya adalah auto increment. Gini. Oke, di save aja. Oh, oh nggak bisa ya di save ya. Nggak masalah deh. Pokoknya allow null gini. Because it's an identify. Oke, kayaknya harus emang gini deh. Um, identify. Oke, seperti ini aja deh. Oke, seperti ini ya untuk kolom-kolomnya. Jadi namanya DPO employee submit dan kebetulan saya sudah mengisinya satu ini ya, gen satu. Saya hapus aja dulu untuk agar dia itu istilahnya kosong gitu. Delete from ini apa namanya? Employee submit. Oke, gini aja. Employee submit. Oke, bener. Oke, udah bener ya. Udah terhapus juga. Oke, udah kosong ya. Di sini dilihat aja, di sini gen, rute bus, titik jemput, size baju, size jaket. Isinya cuman seperti itu aja. Oke, lalu langkah selanjutnya kita coba ke fetch employee. Di sini kan ada server nih. Nah, servernya ini ya, kita cut aja yang koneksi database ini. Kita cut ya. Oke. Lalu kita akan bikin di sini koneksi.php gitu atau con atau apapun terserah saya sebenarnya. Oke, yang penting untuk istilahnya mengkoneksikan ke database agar kita nggak perlu berulang kali mengisi ini gitu. Misalkan nanti ada di save submit nih, nggak perlu lagi nih nulis kayak gini lagi. Oke, seperti itu. Dan saya akan mengisi servernya punya saya seperti ini. MSSQL Server 2022. Oke, kayak gini. Untuk database-nya punya saya apa nih? GWM PT Production. GWM PT Production. Ya, untuk OID-nya Yunus Almeida dan untuk passwordnya Bismillah. Bismillah apa ya? Bismillah 09 kalau nggak salah. Oke, bentar, saya lihat punya saya. Ya, Bismillah 09. Oke, di fetch employee ini kita udah nggak memerlukan ini lagi nih. Udah nggak memerlukan if con ini dan nggak memerlukan yang else ini lagi. Oke, cukup kayak gini aja dan kita panggil include koneksi.php. Jangan lupa titik komanya juga. Oke, kayak gini aja dan kalau kita lihat di sini ya, kita refresh. Misalkan saya tulis gen 1, udah muncul ya. Punya saya juga udah ada ininya, istilahnya employee juga udah ada nih. Oke, punya saya udah ada 10 juga ya.
Ini lumayan gak sama juga nggak apa-apa lah untuk masalah ininya ya. Jadi punya kakaknya ada no, di sini punya saya nggak ada. Oke, itu nggak apa-apa sih istilahnya. Oke, setelah itu kita ketika submit ini bagaimana gitu. Misalkan di sini kita ngisi nomornya, apapun kita isi, lalu ketika submit itu bagaimana. Oke, pertama kita ke form, sorry bukan form, ke karyawan ya. Ke karyawan, kebetulan punya kakaknya udah bikinin ya di sini. Istilahnya di review form udah, bentar. Saya collapse aja biar gak terlalu banyak ya. Oke, di sini udah bikin nih save data. Nah, oke. Di sini save data udah bikin kakaknya, jadi saya tinggal meneruskan saja gitu. Jadi nggak perlu menuliskannya dari awal lah gitu istilahnya. Oke. Jadi benar. Oke, tapi saya akan menghapus bagian gitu. Oke, yang pertama yang saya hapus nama tim departemen gender tel. Udah, ini yang saya hapus. Gitu. Untuk yang rute bus dan yang lain nggak saya hapus karena memang masih butuh gitu. Untuk yang konsol yang ini saya hapus saja semuanya karena udah nggak memerlukannya juga. Oke, oke, saya nulisnya di sini. Saya nulisnya pakai Ajax, meneruskan logika punya kakaknya gitu. Oke, bentar. Untuk URL-nya saya ke save submit.php. Nah, di sini. Saya di sini ya, save submit.php. Oke, untuk metodenya post. Nah, untuk metodenya post, lalu untuk datanya ada beberapa yang akan saya share. Yang pertama gen, lalu rute bus. Nah, yang ini ya, yang ini sama yang ini berbeda gitu. Yang ini adalah yang dikirim. Yang sebelah kirinya titik dua ini yang dikirim ke save submit.php, sedangkan yang kanan ini adalah yang ini gitu. Oke, jadi kayak gini rute bus, lalu titik jemput, titik jemput. Oke, lalu size baju, sorry ini nggak ada titiknya ya, nggak ada petiknya maksudnya, size baju. Oke, dan yang terakhir adalah jacket, size jacket. Oke, oke kayak gini ya. Yang ini yang kembali lagi yang sebelah kanan itu adalah yang ini, yang dikirimkan dari sini. Oh ya, kan kita udah ngapus yang beberapa dari sini nih. Yang ini harus kita hapus juga nih. Sisakan sampai rute bus. Oke, kayak gini ya. Jadi yang ini yang sebelah kiri ini yang akan dikirim nanti ke URL-nya, ke save submit ini. Oke, seperti itu dan pastiin mirip lah sama yang ada di kolom-kolomnya ini, kolom-kolomnya database gitu di employee submit. Ini rute bus, ini titik jemput, ini size baju dan size jaket gitu. Oke, lalu setelah itu gimana? Nah, setelah itu karena dia jQuery, kita iniin sukses. Kalau sukses itu gimana? Response. Nah, lalu kita giniin. Yang ini sekarang simulasi delay penyimpanan data, kita Ctrl X ya, dan kita paste di sini. Oke, seperti itu aja. Kayaknya udah deh. Kayak gini aja udah. Karena kan kalau ininya kan di logikanya kan gini, di rangkuman itu. Setelah kita save itu kan muncul modal pop up. Setelah itu kita iya gitu kan. Lalu kesimpan ke database dan muncul data save successful gini kan ya. Oke, lalu kalau error kita taruh bawah aja. Error, kalau error itu dia muncul function xhr lalu status lalu error. Nah, kita munculin errornya apa? Console log gitu. XHR, nah response text gini. Nah, ini ngasih tahu nih ininya apa, errornya apa. Failed to save data, please try again. Gini misalkan ya. Oke,
Udah sih kayaknya untuk front endnya udah. Ini save submit dia ke sini dan yang lain lah gitu yang akan dikirimkan tuh seperti ini. Yang akan dikirimkan yang ini, nah ini pastiin diingat gini, gen dan seterusnya itu pastiin diingat. Oke, lalu setelah itu ya udah PHP di sini. Seperti biasa kita panggil koneksinya, koneksi.php. Setelah itu ya udah, kayak tadi kan kita bikin gen gini. Isinya adalah post gen gini. Nah, post ini berasal dari ini gitu. Berasal dari post yang ada di sini metodenya gitu. Save submit. Lalu kembali lagi ya. Ini di copy aja gen di sini di ini rute bus. Nah, titik jemput. Selanjutnya size baju dan size jaket. Oke, seperti ini ya. Pastiin sama gitu. Yang ini yang pos ini pastiin sama dengan yang ada di karyawan. Yang gen ini nanti yang akan dikirim ke database-nya gitu. Lalu kita bikin SQL-nya, bikin query-nya ya. Insert into. Nah, intonya ini mana apa gitu nama tabelnya, yaitu employee submit gitu ya. Lalu apa aja yang diisi? Gen, lalu rute bus, nah lalu titik jemput, size baju, dan size jaket gitu. Untuk values-nya, nah ini saya nyari cara yang lebih simple ternyata nggak bisa ya. Jadi ya udah terpaksa pakai cara defaultnya dari SQL Server gitu. Oke, ini tanda tanya sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada 5 tanda tanya. Nah, oke, ada 5 tanda tanya. Oke, lalu di sini params yang mana isinya array dari semua ini, gen, rute bus dan seterusnya. Oke, lalu STMT gitu. Ini biasanya defaultnya kayak gini lah gitu ya. SQL SRV ini dari dokumentasi seperti itu. Lalu query ini. Nah, apa aja yaitu koneksinya, SQL-nya dan paramsnya gitu. Kon ini dari mana? Kon ini dari koneksi.php gitu yang ini. Koneksi yang dari ini kon gitu. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan if STMT gitu. Maksudnya gak STMT ini kan enggak gitu. Maksudnya ini kebalikan gitu. Kebalikan dari eksekusinya. Maksudnya gagal gitu. Die print R. Nah, SQL SRV error gitu. Errorsnya apa? Gini, errorsnya itu dari true gitu. Lalu else-nya kita echo data submit aja. Data submitted gini. Oke. Lalu SQL SRV free STMT gitu. STMT. Nah, lalu setelah itu kita close SQL servernya. Oke, kita close seperti ini ya. Koneksinya juga semuanya di close. Oke, kita coba ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita panggil dulu koneksinya, kita ambil dulu semua yang ada di um, inputan tadi gitu. Lalu SQL servernya gimana, query untuk menginsert, lalu array-nya paramnya ada apa aja dan seterusnya gitu. Oke, kita coba ya. Sekalian kalau mau mencoba itu dilihat ininya gitu. Saya beginin aja. Oke, dilihat konsol lognya karena di sini ya. Kalau kita lihat di sininya di karyawan.php, oh ya di sini kita adain lognya, konsol log response. Maksudnya apa? Kita cari tahu dia responnya apa gitu dari ininya, dari suksesnya ini gitu responsnya. Kalau responnya itu adalah ini data submitted, itu berarti benar. Kalau responnya itu error, ya udah berarti error gitu. Oke, seperti itu kita refresh aja. Kita coba gen 2. Nah, Bob ya jadinya. Kalau seperti ini
Ya udah abaikan aja kalau masalah yang ini gitu, karena memang employee-nya ini istilahnya nih kayak mencari secara real time gitu, jadi di errorin dulu karena gini aja deh, error, saya prediksikan dulu ya, ini gen gitu, jadi gen tuh katanya nggak ada, gen doang, gen satu gitu. Nah kalau gen satu udah ada alis gini gitu, seperti itu ya. Oke, lalu ya udah nomor teleponnya berapa? Saya giniin aja. Rute busnya Jakarta misalkan, lalu halte UKI, size bajunya misalkan XL, di sini juga XL. Kita submit, kita coba yes ya. Oke, size baju is not defined gitu katanya. Oke, size baju is not defined. Itu di mana? Ini bisa dilihat kalau kita ngeklik ini. Oke, size baju is not defined. Kalau dilihat size bajunya kosong katanya, size baju kosong. Nah, ini kenapa nih? Kita lihat nih. Kita lihat di karyawan size baju ada nih seharusnya size baju. Tapi di sini kenapa kok kosong nih? White. Saya lihat lagi codingannya. Oh ya, size baju. Oh, di sini udah ada juga nih size baju. Oke, bentar. Bukannya size baju tadi sudah dilihat ya? Oke, white. Ini size baju. Kok nggak ada nih katanya nih? Size baju. Um, size baju. Ini sama kan ya? Seharusnya ya. Oke, white nih. Ini kenapa nih kok kosong katanya nih? Oke, size baju kan udah nih. Ada XL. Kita save lagi nih. Oh, katanya nggak ada tetap. Size baju is not defined. Refresh dulu lah. Ya, kita coba lagi nih. Gen satu. Oke, nomornya terserah dulu. Jakarta, halte UKI. Size bajunya XL ya. Ininya XL juga nih. Kita submit. Kita yes. Oh, masih size baju. Karyawan. Size baju. Bentar. Ini kenapa nih? Saya lihat lagi ya punya saya. Apa karena nggak ada ininya? Oh ada, ininya ada. Rute bus, titik jemput, size baju. Ini ada juga size baju. Ini size baju. Bentar. Harusnya ada size baju ini. Ini ada nih size baju value. Hmm. ID size baju. Udah benar nih. Bentar. Oke, saya lihat di sini dulu deh. Saya lihat di sini. Hmm. Sebelum save data saya log dulu size baju. Oke, setelah itu di refresh lagi ini konsolnya gen 1. Oke, udah benar gen 1. Nomornya udah benar. Ini Bekasi Timur aja. Tokyo size bajunya saya XL. Ini XL juga nih. Submit. Yes. Oh, masih nggak ada. Size baju is not defined. Why? Size baju katanya nggak ada. Tar. Oke, sorry kayaknya ini bakalan ter apa tuh namanya, kayak terpotong gitu. Saya nyari size baju kok nggak ada gitu loh. Sampai saya cari di sini kok error semua gitu. Size baju saya konsol, size baju yang mana biasanya ada ini nggak ada. Size baju is not defined tuh katanya. Setelah itu saya cari nih size baju. Ternyata ya, ternyata size baju di sini kenapa kok kosong? Karena ini B kecil ya, B kecil sama B besar. Sorry, B kecil sama B besar ini katanya berbeda. Ya memang berbeda gitu loh. Nah makanya di atas ya kita samain dari inputannya. Inputannya tuh dari sini ya, size baju. Nah size baju ini B nya kecil nih gitu. Nah kecilannya, oke kita kecilin semua, kita ke bawah ya, kita ke bawah. Size baju ini kecil nih, size baju yang di sini kecil. Oke, lalu ke bawah lagi nih, apakah ada lagi size baju? Nah size baju di sini
Udah bener nih size baju. Nah, udah bener ya. Nah ini udah bener juga size baju. Ini yang salah, size baju nih seharusnya nih. Size baju. Oke. Kita refresh lagi apakah udah bener. Nah, oke. Bisa diambil pelajaran berarti di sini harus benar-benar teliti gitu loh antara huruf kecil dan huruf besar. Oke, kita coba lagi XL, XL juga submit, yes. Oke, size jaket sekarang yang keliru. Size jaket di sini harusnya kecil juga ya. Oh, size jaket, jaket. Oke, di sini ya. Oke, bener nih. Jaket, jaket ada C-nya nih. Di sini harusnya juga ada C-nya. Oke, kita yes atau kita refresh lagi lah. Refresh lagi Gen 1. Oke, nomor teleponnya 08 ini. Oke, Bekasi Timur, Toyogiri L, jaketnya XL. Oke. Yes, data submitted. Oke, data submitted. Data save successfully. Oke. Oke, balik lagi ke sini kalau udah kepencet oke tadi ya. Dan di sini apakah berhasil? Nah, ya. Di sini di DBO employee submit. Oke, select top 1000. Tuh, Gen 1 harusnya ada. Oke, udah benar ya. Gen 1 Bekasi Timur Toyogiri LXL. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Udah berhasil untuk nge-submit data.